Ya, Selamat selamat datang datang lagi. lagi di Gorengan Selamat Pagi. pagi. Eh, Comeback. Comeback Arif lagi Yes. setelah 2 minggu. Jadi sebenarnya kalau kalian masih dengerin episode 13 14, Ya, itu itu kita nggak ngetek, iya. itu udah tabungan Udah kita aja. tabungan. Kita kan Ketahuan, rajin nabung. jadi ketahuan anjing nggak Nggak, ini nggak baru ya? nggak Ya, nggak faktual. apa-apa. Kita kan masih ngejar quantity, bos. Yes, quantity. Ya, Soalnya sebenarnya harusnya memang kita lebih banyak nabung. kuantitas Ya, konten kan. karena gantian nanti ada yang mau cuti lebih lama. Iya, antara ini gantian cuti yang lebih lama. Lebih lama sebulan anjing. Hah? Sebulan kan? Sebulan Hampir kurang. sebulan. Kurang. Iya. Gimana gua? Ya makanya kita bisa ini aja, take take pakai jangan langsung dikeluarin semua Apanya? kontennya. Iya. Kan kita produksi banyak. Iya. Tapi kan ini juga harus banyak. Iya ini banyak. Iya, makanya. Ini banyak, yang satu banyak. Iya, tunggu ya teman-teman. Kita lagi Yang satu belum ada. grinding Iya, kita lagi bersama produser kita. iya, lagi mining konten. Yes. Tunggu aja. Gitu. Temanya hari ini kita mau bahas ini. Masih banyak cerita gua kalau Oh, iya. mau mah. Serah lu sih gua. Jepang lagi. Ah. Iya, nggak enak di sana tuh nggak enaknya karena udah musim dingin. Banyak toko-toko tutupnya cepet kalau di Jepang tuh. Oh. Jadi jam 8 udah tutup, jam 9 lah paling lama tuh. Kayak orang Solo deh itu. Kecuali di mall. Kayak orang Solo deh. Kenapa? Orang Solo tuh kalau jam abis Isya tutup. Kenapa? Kayak udah gitu. Udah selesai ya? Wes. Oh, emang nggak nyari duit ya? Nyari duit. Iya sama berarti. Iseng. Tapi memang iya sih. Kalau misalnya menyamakan ya secara culture, memang orang sana tuh seperti orang Jawa. Slow living. Banyak gak enakannya juga. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalnya sama kita tuh, misalnya jalanan sempit nih. Iya. Gitu kayak. Terus sama-sama bingung nih mau kemana gitu kan. Kayak maaf ya gitu. Terus bingung gitu. Terus lu gini-gini dong? Iya. Jadi banyak sumimasennya. Oh, Sumimasen gitu. Tapi kan gue kemarin kan sempet liat story lu nih, pesen kopi. Ya. Itu udah pakai bahasa Jepang. Udah bisa gue jago. Arif Duolingo. Terus Dona nggak bisa tapi? Nggak bisa. Pokoknya kalau yang gitu-gitu gue. Mesen-mesen tuh selalu gue. Tapi lu ada kayak pakai bahasa Inggris hari ini capek gitu. Iya, jadi Maksudnya itu kan bukan mother tongue language lu kan. Iya. Jadi lu pasti akan effort untuk berbicara Jepang pasti 2 kali lebih berat daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Iya. Karena lu harus berpikir 2 kali untuk translate menjadi bahasa Inggris dan jadi bahasa Indonesia. Betul. Nah, lu pasti kan capek kan? Itu ada nggak masa-masanya dia? Nah, sebenarnya kalau cuma yang udah pasti gue lakukan adalah pesan makan sama pesan kopi kan. Karena kan emang kesana tujuannya buat dua itu doang. Ya. Jadi sebenarnya udah lumayan template. Pokoknya pesan kopi, cara ngomongnya gini, pesan makan, cara ngomongnya Tapi gini. kan yang dipesan beda. Iya, Tinggal baca menunya aja. Nama menu, terus jumlahnya berapa, udah. Gitu. Kecuali misalnya mau nambah, gue boleh nggak nambah ebi fure satu lagi gitu. Nah itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Atau gue kemarin sempat gue Google Translatein dulu ke Jepang, terus gue minta dia baca gitu. Emang lo nggak tahu ini? Tahu, cuma takutnya salah karena kadang tuh di menunya nggak ada. Oh. Jadi menunya tuh misalnya kemarin gue makan katsu nih, yang gue fotoin kalau itu tuh semua menunya dalam bentuk set. Jadi nasi, katsu, miso gitu. Nah, gue tuh pengen nambah satu ebi fure doang. Ya. Tapi di menu nggak ada. Real use case seperti ebi fure. Iya, di menu nggak ada nih. Terus kayak gimana caranya ya? Yaudah gue coba cari dulu. Gue kira-kira dulu bahasa Jepangnya apa, terus gue cek di Google Translate. Terus agak beda nih gitu. Jadi gue suruh dia baca. Dia ngerti tapi? Dia ngerti, bisa. Terus pas di bill juga benar. Cuma bayar doang. Soalnya ada beberapa bahasa di Google Translate itu nggak 1:1 sama bahasa seharusnya gitu. Iya, tapi mereka nangkap konteksnya lah. Dan bahasa Jepang gua kan juga bukan yang bagus banget juga. Yang penting katanya benar aja. Mereka juga nangkapnya. Mungkin kayak kalau kayak orang bule di sini kali ya. Iya. Saya satu mau. Iya, kayak gitu. Es teh gitu kan. Cuma loophole-nya adalah ketika lu di sana ngomong pakai bahasa Jepang, mereka akan nanggapin lu dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Jadi mereka akan sangat lancar ngomong. Ngerti tuh saya kan.
dengan bahasa Jepang gue yang dulu sedikit-sedikit. Duolingo lu yang udah berapa ratus hari? 690 sekian. 690 hari straight Ah, itu, ah. masa nggak ada learning mendengar? Ada makanya Tapi kan. terlalu Ya kan, cepat. gue 690 itu plus gue les 3 bulan kan. Yang Ya, gua oh ya sama lo udah les 3 Dennis bulannya 3 sama bulan. Denis. Nah, sebenarnya itu kepake semua. Jadi, cuma kan bahasa mereka yang gue pelajarin di Duolingo kan maksudnya yang formal kan. Ya, Terus di sana kan ditambah ada dialeknya, ada bahasa santainya Ya, gitu. ya. Nah, itu yang nggak gue oh, tangkap. Jadi kalau misalnya gue dengerin orang ngomong, itu emang gue masih nggak bisa nangkep banyak. hmm. Kecuali mereka ngomong ke gue, ada beberapa kata yang bisa gue tangkap. Nah, terus akhirnya kalau kayak gitu gimana? Kemarin contohnya, pesan kopi, Ya, hot latte 2, ada pilihan beansnya kan. Mau beans yang mana? Gue nanya, bedanya apa? Bisa tuh gue nanya, bedanya apa? Dia menjelaskan, panjang nih, oh kalau yang medium roast, blablabla. Yeah. Yang dark roast, blablabla. Nggak ngerti gue. Nggak ngerti. Oh gitu. Panjang ngomongnya, Pan. Oh yang dark roast tuh, kayaknya dia ngejelasin kayak dark roast tuh, ini biasanya misalnya ya, Ethiopia gitu. Yeah. Ini yang rasanya tuh lebih kayak blablabla, yang medium roast, beansnya ini rasanya lebih kayak gini nih notes-nya. Makanya lu nggak usah ngide, inilah. Hai. Ya udah kalau gitu medium roast 1, dark roast 1. Jadinya lu nggak memilih Soalnya ya? gue mendengarkan dia ya. Dan emang kebetulan Donald lebih suka yang dark roast, gue lebih suka yang medium roast. Jadi kayak ya udah salah satu gitu. Itu kayak gitu udah loophole di situ. Itu permasalahan belajar language baru sebenarnya. Iya. Lu bisa ngerti, baca, apalagi baca ya. Kalau baca gampang banget kan. Karena lu tahu. Mendengar ini yang agak susah sebenarnya. Makanya, udah gitu speednya mereka ngomong dengan bahasa mereka kan, which is kayak kita gini kan kalau ngomong udah cepet gitu. Iya. Tapi ada juga kayak di coffee shop yang udah terkenal, si karyawannya bisa bahasa Inggris. Cuma level bahasa Inggrisnya pun beda-beda kan. Iya. Ada yang udah bagus banget, ada yang penting lu ngomong bahasa Inggris. Iya, gitu. yang penting lu ngertiin aja. Jadi, gue tetap nggak ngerti dia ngomong apa. Apalagi dialek orang Jepang. Iya, cadel kan. Iya. Cadel R. Nggak bisa ngomong R. Nggak bisa ngomong L. Oh, nggak bisa ngomong L. Ngomongnya R. Tuh, jadi kayak, ya tetap gue nggak ngerti sih udah ngomong bahasa Inggris juga. Tapi kalau gue ngomong bahasa Jepang, gue nanti nggak ngerti dia nggak bakal denger. Lu nggak bakal denger bahasa. Iya, kemarin mereka. sempat gitu. Akhirnya pesan kopi kayak ini punya kamu deh. Atau salah pesan ya gitu kayak nggak tahu deh. Terus gitu. tulisannya juga bukan tulisan. Dia tuh cuma ada menu doang. Terus waktu kopinya datang, gue nanya bedanya apa yang tuh di Bongen kan, Bongen Coffee. Bedanya apa yang Bongen latte sama latte biasa? Oh yang Bongen latte kalau gue nangkepnya itu dia triple shot. Oke. Kalau yang latte biasa kita regulernya 2 shot. Ya udah satu-satu deh gitu. Terus lagi kan beansnya mau yang mana? Ya gue pilih lah. Tapi gue nggak tahu tuh dia nangkep apa enggak yang gue mau gitu. Maksudnya yang medium roast buat yang latte biasa, yang ini buat yang ini. Ya, gitu. ya. Pas datang rasanya satu normal, satu pahit banget. Nah gue nggak tahu nih yang pahit banget karena dia triple shot atau karena dia dark roast. Iya. Kayak ya udah Dona coba kan. Ya udah kamu mau yang mana deh cobain satu lagi. Iya. Bingung karena dia juga tiap ngomong thank you. Tiap ngomong thank you. Jadi kayak apa sih? Kayak mesin tol ya. Iya. Oke, thank you. For the beans, what do you like? Oke, thank you. Nggak memberikan cuma afirmasi pilihan gue doang. Ya udahlah. Oh alah. Yang penting enak, ya kopinya enak sih jadi kayak ya udah. Gitu. Nice. Dan ternyata nggak semahal itu juga, tapi ada beberapa yang mahal sih. Terus apa lagi yang menarik di sana? Orang sampai hari Minggu kerja loh. Berangkat kerja. Mereka kan kalau kerja mostly pakai baju rapi kan, ya pakai jas gitu. Ada satu momen di mana gue lagi di area ramenya Kyoto gitu. Kyoto di Gion ada Kamu River gitu kan. Banyak orang nongkrong gitu. Gue sama Dona di situ juga habis beli McD, beli kopi duduk-duduk lah situ. Terus lihat nongkrong-nongkrong. Banyak orang Indo kan. Iya. Banyak orang Indo. Kelihatan banget tuh orang Indo. Duduk-duduk di situ, itu kan rumput gitu kan, terus pinggirnya langsung kayak bantaran kali gitu, kalinya tapi cetek gitu, banyak lihat angsa-angsa, burung gagak gitu lah, bersih kalinya, bukan kayak di sini. Bukan di sini. Enggak, soalnya nggak pakai tambang sawit. Nah. Apa namanya? Mulai politik. Tiba-tiba di satu bantaran kali yang banyak orang duduk-duduk itu, ada satu gerombolan orang, sangat Indonesia sekali, pokoknya
pakaiannya dan masih pada bawa koper. Cuma mereka doang. Kayak ini pasti orang Indo sih, dan benar emang orang Indo ngomong. Kayak kopernya masih digeret-geret di pinggir kali itu banyak. Itu kayak mereka baru sampai terus kayak Iya. ikannya udah itu Iya, gitu. sini dulu deh gitu, tapi kopernya banyak banget gitu. Tuh, terus di situ disitulah gua melihat orang Jepang jam 4:30 udah mabok di situ. Udah teler. 4:30 sore. 4:30 sore, iya. Jadi gua sore-sore ke situ. Udah Jadi, mabuk. orang-orang pada ngeliatin kan. Even yang warung-warung juga ngeliatin karena dia kayak udah lumayan teler gitu. Iya, Terus iya. teman-temannya kayak mencoba menenangkan lah gitu. Semuanya lagi pada pakai bukan seragam apa? Pakai baju rapi kan, pakai jas gitu-gitu. Terus gue bilang sama Dona, menurut gue wajar sih dia. Coba lu bayangin jadi dia nih, hari Minggu disuruh kerja sampai jam 4. Iya. Kayaknya gue juga mabuk deh. Kayak mending mabuk ya. Kayaknya gue juga bakal mabuk kalau gue jadi dia. Ya lu kerja 7 hari men Iya, seminggu. Kayak lu deserve mabuk itu deh. Iya, kayak tiap minggu Iya. lu deserve ada mabuk paling Iya. Mabuk lu paling mabuk parah di situ gitu. ya. Gue kira nggak apa-apa deh. Gue akan memaklumi dia banget gitu. Tapi kenapa ya? Maksudnya kenapa ini Asia yang Asia ya? Ah, Bukan Southeast Asia. Asia Timur. Kulturnya memang sangat hobi bekerja gitu maksud gua. Oh, mending ngomongin kerjanya. Iya. Bukan ngomongin maboknya ya. Iya. Maboknya kayaknya Oh, karena kantor kita yang lama juga gitu ya. iya, maksud gua itu kan sesuatu yang perlu dipertanyakan kenapa Asia Gue pernah baca lagi Asia di Timur. threads-nya gitu. Asia Timur ya. Asia Timur kenapa sangat gemar. Padahal mereka tahu maksudnya mereka mati gitu kan. Iya. Maksudnya bukan sesuatu yang bisa dibawa Karena nggak ada Tuhannya, jadi mereka mah hidup buat itu doang. hidup buat Iya. mereka bekerja karena untuk hidup Iya. menghidupi dirinya yang Iya. segitu-gitu Kita doang. kan masih ada hablum minallah, Yoi. ya kan? Mereka nggak ada. Setelah dunia ini masih ada dunia lain gitu. Ini mereka kan nggak ada, udah Iya. hidup untuk bekerja aja gitu. Jadi Cuman maksud gua segitunya. effort mereka tuh kadang kelihatan tidak worth it gitu loh. Iya. Ini nih, terlepas dari mereka nggak beribadah ya. Iya. Misalkan mereka fokusnya bener-bener kerja, Iya. dapat duit, bonus misalkan. Tapi gua nggak pernah lihat mereka liburan gitu. Nah, mereka tuh, kamu kemarin baca datanya itu, pertanyaan gue juga kemarin pas nyampe sana, orang Jepang tuh negaranya udah sebagus ini, liburannya kemana ya? Ternyata Iya. mereka liburannya ya Di Jepang juga. Cuma 17% warga Jepang yang punya Yang ke paspor. Borobudur. Kayak ke Borobudur cuma 0,3. Ada. Iya, Ada. 0,3%. Lu lihat di TikTok, gua kemarin ngeliat orang, ngawancarain orang. Jadi ada orang yang bisa banyak bahasa. Ah, Dia orang Jepang. Dia nebak Mr. Language namanya. iya, secara English. Dia pokoknya nebak orang kayak gue kayaknya bisa ngomong bahasa lu deh. Coba lu Oh ngomong. iya, kayak di TikTok Ya, yang di TikTok itu. Nah, dia ke Indonesia. Ah, Dia ke Borobudur, ketemu orang Jepang. Berarti kan orang Jepang ke Borobudur. iya. Ya bosnya Dono juga orang Jepang, pernah ke Borobudur pasti. Kan udah lama di sini dia. Borobudurnya udah juga 5 lama. tahun, udah 5 tahun. Yang jajah Iya, kita masa kan juga nggak pasti ke mereka masa nggak ke masa Borobudur? mereka nggak jalan-jalan dulu ke Borobudur. Iya, BPUPKI gitu Iya. kan. Sebelum kita Gitu. berikan negara ini kemerdekaan, mari kita Mari kita ke nikmati dulu Borobudur. Borobudur. Ikuzodes. Sambil makan geblok. Beli keris. Keris. Iya gitu. Dan gitu, gue pernah satu hari berangkat keluar dari hotel tuh ternyata pas jam mereka lagi seru-serunya commuting ya. Gimana maksudnya? Jadi pas masuk stasiun, iya bener tapi pas masuk stasiun kan basement kan turun. Pas turun tangga nih masih normal nih di luar masih normal. Pas turun isinya semua orang berjas kayak orang kocar kacir ya. Kenapa, Bang? Kayak ini Manggarai. kayak sarang lebah diketok buyar gitu loh. Oh. Karena stasiunnya stasiun besar, jadi banyak ini iya, transit. transit gitu. Jadi semua orang punya tujuan masing-masing kan. Iya, iya. Jadi kayak bur dan semua jalannya gua akuin kayak PS5. PS5 tapi jalan coba. Nah, gua sampai mau nggak mau jalan ini ngikutin Iya, kan. iya, iya. Capek juga itu. Gila sih. Kayak wih dan tapi nggak seramai itu ya. Nggak ada yang ngomong. Iya, mereka biasanya kan fokus banget ya. Iya, Nggak main HP. nggak main HP. Karena kalau nggak main HP ada tulisannya. Oh, jangan main HP. Dianjurkan untuk lu jangan main handphone selama lu lagi jalan gitu, karena Even membahayakan. di pedestrian pun jarang yang main HP kan. Iya. Jalan beneran jalan cepet nyampe gitu. Iya. Jadi kayak even mereka nih nggak ada yang kayak maaf ya gitu tabrakan, karena kayak Udah tahu jalur. iya kayak robot semua gitu. Wah aneh sih.
gue sampai videoin kayak, oh bisa begini ya. Tapi kalau even di Jurang Mangga aja stasiun Kadal gue pasti udah kayak Tanah Abang, ada Manggarai, yang pasti udah kayak, jualan gorengan juga, ada yang apa. Woi geser dong, iya, woi. tapi ada yang ngamen di bawah gak? Nggak ada. Nggak ada. Ngamen Bersih tuh rata-rata di atas, di Di tempat-tempat atas. rame doang juga. Gitu, kayak di lampu merah besar gitu-gitu. Tapi yang ngamen juga bagus kan biasanya. Proper. Ada yang nggak proper gak? Proper tuh gimana? Yang ujungnya ada taruhnya di balik tuh. Oh enggak, itu enggak. Mereka semuanya pakai ini, kayak kotak gitarnya dibuka. Ada kerisnya. Enggak ada. Enggak, kan mereka juga di sana enggak yang cashless banget juga, masih banyak yang cash only. Tapi ya itu enggak ada yang pakai Tapi memang ciki-ciki di balik. uniknya Jepang itu mereka maju banget di teknologi fisiknya. Iya, Instead of betul. teknologi Instead digital of ya. teknologi, betul. Maksudnya kayak robot, Iya, something iya. yang robot, something yang physically bisa Iya. kelihatan impact-nya gitu loh. Jevon pun mengakui kemarin, menurut gua desainer di sana nggak jauh lebih bagus dari kita juga, kata dia. Nggak jauh Iya, lebih even bagus yang menurut dia yang paling jago di kantornya dia itu desainernya tuh orang Malaysia, which is ya Southeast Asia lagi kan. Iya. Gitu. Nomor 2-nya lu kan, Pon. Iya sih, dia sambil ketawa gitu kan. Dia kayak nggak mau mengakui tapi kayak menurut gue sih iya juga gitu. Menurut dia sendiri Iya, sih dia. itu orang Malaysia juga karena bosnya dia. Ya, oh. Jadi karena secara level mungkin emang udah Dia menghormati aja ya. lebih experience ya. Ya, tapi gue yakin secara ini pasti juga dia. Iya, Lu kan Pon, soalnya ya? mindset majunya teknologi fisik di sana lebih bagus gitu. Iya, betul. Cuma itu mereka masih banyak hal-hal yang apa ya, konvensional gitu. Iya. Kayak semua serba kertas gitu, nggak art friendly lah. Bumi sebenarnya mungkin nggak suka sama orang Iya, Jepang, orang iya. Jepang ya. Karena Nggak ada ramah-ramahnya terlalu sama boros. bumi. Iya. Mau Jepang bangsat, pohon ditebangin mulu, jing. Karena dikit-dikit kertas. Mereka pun tapi nggak banyak mobil listrik ya. Oh, lumayan sebenarnya. Oh, lumayan. Lumayan. Karena kan mobil Jepang itu tidak terlalu banyak yang ngulik listrik kan. Nah, tapi kayak beberapa mobil gue lihat ternyata listrik. Karena kan di sana platnya sama ya, Iya, nggak ada plat, ada nggak ada birunya. birunya kan. Jadi kadang gue sama Dona nebak-nebak, ini mobil nyala nggak ada suaranya. Oh. Kayak CR-V baru itu listrik ada. Gue nggak tahu di sini ada apa nggak. Hybrid kali ya. Nah, gue nggak tahu ya, mungkin hybrid ya. Karena Tapi- kalau dia lambat kan dia masih pakai listrik kan. Aha. Tapi pas Oh ya, karena dia, top speed dia baru posisinya lagi standby gitu, Oh, lagi iya. idle, terus nggak ada suara sama sekali, tapi nyala nih mobil. Banyak banget kayak gitu-gitu. Kalau taksi-taksi mostly masih konvensional. yang klasik-klasik gitu nggak mobil. Iya, yang klasik banyak. Kemarin gue sempat naik mobil itu, baik banget, supirnya cewek, ibu-ibu. Kan koper gue berat banget ya. Oh iya, kenapa ya? Itu juga tahu. Apa? Banyak banget di luar negeri. Taksi itu kebanyakan ibu-ibu. Enggak taksi, yang supirnya. Iya, Supirnya, bukan taksinya. Taksinya emang nggak ada gendernya. Iya benar. Heeh. Taksinya non-binary. Bener, iya. Udah gitu ramah-ramah. Ada satu super taksi yang nggak ramah. Pas gue Pas mau masuk, nyetopin, kontok. dia fuck you. Aduh, Apa? tapi benar, iya. Jadi kan gue mau nyetopin taksi. Nah, Posisinya itu taksi kosong sebenarnya. Dia nggak Tapi- mau, dia nggak berhenti. karena dia mikir anjing hitam, Orang Jawa, anjing hitam. orang Jawa kontol. Digas lagi sama dia. Mau Jangan- siapa tuh gue mukanya? Jangan ngomong gitu, gua nyensor. Oh iya, kemana dia sensor ngomong apa ya? Itu Iya. Oh ya. keren dia. Ya. Makasih ya. Ketahuan deh kita yang ngedit. Gue pas dengerin, lah kok ada sensornya ngomong apa ya? Gak inget gue. Ya itu. Koper gue kan berat. Diangkatin juga sama dia. Sama si supir perempuan itu. Iya. Nggak apa-apa nih berat. Gue bantuin aja. Nggak apa-apa gitu. Dia bisa gua bahasa tahu. Inggris. Bahasa Inggris bisa. Terus karena nggak muat di bagasi belakang, karena gue naiknya yang sedan gitu, Ya. nggak dapet yang apa besar itu. Akhirnya satu koper gue yang kecil di jok depan. Oh, Udah nggak gitu, apa-apa. nggak apa-apa. Gue kira nggak boleh kan. Ternyata nggak apa-apa di depan aja. Oh nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Udah gitu cover joknya dia ada kain putihnya lagi kan. Ya. Jadi kotor juga tuh kena ban gue. Ya udah nggak apa-apa. deh. Baik ya berarti. Baik. Gue Lu kasih tip Gue akuin baik. Nggak kan di sana mereka anti tip. justru anti tip. Ya, anti tip sama anti Zionis. Kalau itu belum. Jujur itu belum. Emang iya. Ada restoran. Tapi kan bukan yang ini yang banyak yang kayak Free Palestine. Iya, itu jadi juga. Maksudnya itu mostly kan di semua negara ada kan. Tapi mereka bukan yang anti gitu. Kan mereka masih pro Amerika soalnya. Oh iya. Ada kemarin pas gue habis makan udon gitu di station.
apa namanya, ada pas gue keluar restorannya, ada satu restoran kecil gitu, depannya langsung bendera Israel. Oh iya. Gue bilang, kita bakar aja apa nih? Karena gue bilang, Dona, negara Bakar orang aja nih, batu. Iya, itu negara orang nih. Karena mereka masih pro kan, jadi kayak mereka cuek aja. Bukan pro sih, maksudnya mereka lebih ke apatis nggak sih banyak kan? Iya, makanya kayaknya state-nya karena mereka masih pro Amerika, jadi mereka nggak mau bilang mereka anti Israel gitu. Tapi nggak banyak sih, cuma itu doang sekali gue lihat. Fuck Israel. Yang gue menyesal tuh adalah gue tidak memfoto banyak nama-nama lucu. Emang ada nama-nama lucu? Ada pasti nama-nama restoran, nama apa gitu kan lucu-lucu kan. Oh. Ada kayak, oh nih Iya, harusnya bisa jadi cover. dibikin jokes banyak banget gitu. Akhirnya gue cuma foto satu entar deh. Apa itu? Ada namanya apa ya, lama tapi gue harus nyari dulu, nggak gue save. Ada restoran di tanggal berapa ya gue ya? Kita tunggu ya, nanti dipotong. Ini lucu lagi. Ada lagi. Tapi ya sebenarnya ya kalau ngomongin Nama ini kayak dia kayak food court gitu. apa emang? Namanya Hora Ana Table. Masa food court namanya Hora Ono Table? Lah, jadi kan gak ada mejanya ya? Lah, Hora Ono Table. Orang mau makan gak jadi coba. Hora Ono Table. Nanti gue share jadiin ini. Itu kenapa ada dah? Makanya aneh kan? Masa namanya Hora Ono Gue Table? nggak expect seaneh itu sih. Ya kan? Nggak expect Banyak seaneh. banget yang kayak gini-gini pan. Gue nyesel. Ono table. Gue nyesel banget gak gue foto. Dan nih bahan komedi gue banget nih. Hora Ono Table. Jadi orang nggak bisa makan. Nggak bisa ya. duduk. Orang Ono Table. Ono table. Goblok, gue udah nyesel banget gue. Ya Allah. Ya ntar lah. Kalau ke Jepang kita berarti kalau target kita berdua ke Jepang nih Ya, hanya untuk mencari nama restoran lucu. nama-nama nggak cuma restoran sih sebenarnya. Nama tempat juga. Nama-nama sesuatu pokoknya yang lucu aja. Karena Kayaknya kalau ada. di bahasa Indonesiain jadi lucu gitu. Karena iya, kadang struktur katanya kan Iya. mirip bahasa Indonesia yang Iya kayak gini yang kan. gini nih. Hora Ana Table. Lah jadi Hora Ana Table. Nah, salah satu highlight goals gue tapi tercapai nih. Apa? Mencari topi merah. Emang boleh. Ini kan warna merah. Oh, Sebenarnya tadinya mau nyari topi merah doang kan. Terus pas banget dapet yang ada tulisan Tokyo-nya. Jadi kayak, oke bagus. kalau tulisannya Solo gimana? Lu mau beli nggak? Enggak. Mendingan gue nyari yang normal-normal aja yang new Kan era. merah nih, merah bagus tapi Solo. Atau enggak Yogya? Enggak, tapi lu bisa di Jepang bilangnya. Gue beli di Jepang. Agak kurang belief ya orang ya. Oh, bentar lagi. Karena udah bangun, kita udahin dulu ya. Ya, karena orangnya udah bangun. Sampai sini dulu, kita lanjutkan Ya, di ya, episode-episode selanjutnya. berikutnya. Karena episode selanjutnya kayaknya bakal ada Special guest kita. lagi. Oke, Jadi kita tunggu-tunggu. ditunggu ya. Sampai guys. ketemu. Bye. Tunggu, bye.